Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk semuanya. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Puji syukur kehadirat Allah jika dalam keadaan baik, mudah semua dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Ya, walaupun teriknya cukup panas di Semarang, tapi tidak mengurangi rasa semangat Anda untuk bisa mengikuti perkuliahan di siang hari ini pada pertemuan yang ketiga ya. Pada minggu ketiga ini kita akan bahas mengenai instalasi software. Untuk instalasi softwarenya sudah saya kirim di grup WA. Silahkan diinstal ya kalau mau install. Itu khusus untuk yang di laptop. Kalau di HP silahkan dicari aplikasi untuk Pascalnya. Ya, kalau di itu saya tidak punya APK-nya. Ya, silahkan Anda cari sendiri di Play Store. Dicari yaitu ini ya, cari saja langsung di situ ya aplikasi untuk Play Store-nya. Untuk instalasi ya itu tidak didemokan, saya tidak mendemokan. Yang jelas Anda tinggal double klik saja itu di copy ya, silakan di download. Setelah di download terus di copy, setelah di copy terus double klik. Nanti kalau saya praktekkan di sini ada kuncinya, YouTube saya kena ban, nyalain aturan seperti itu ya, itu nggak boleh ya. Maka silahkan diinstal sendiri seperti itu ya, nanti diinstal sendiri. Saya tak share screen dulu. Di PowerPoint saya mungkin pertemuan yang keempat, tapi di sini saya buat yang pertemuan yang ketiga ya, yaitu logika algoritma. Sekarang saya, nah ini logika dan algoritma pertemuan yang ketiga, kita akan membahas instalasi software dan perintah dasar dalam Pascal. Ya, perintah dasar dalam Pascal. Untuk install, saya kira sudah tidak ada masalah dengan anak-anak zaman sekarang, kenal komputernya sudah cukup lama sehingga untuk install itu tinggal double klik saja, sudah tinggal nek-nek jadi nanti seperti itu. Dengan catatan satu, mohon maaf jika laptop Anda itu pinjaman, Anda tidak administrator, mungkin tidak bisa install istilahnya di situ DJ ya. Kalau Anda sebagai seorang administrator bisa untuk install di situ. Tapi sebelum lebih lanjut, saya bahas mengenai perkuliahan hari ini. Saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk menginstalasi software yang digunakan dengan cara yang baik dan benar. Instalasilah software ya, kita gunakan seperti itu dengan cara baik dan benar, artinya sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Terus yang kedua, mahasiswa mampu dan mengerti perintah-perintah dasar dalam pemrograman khususnya Pascal. Ya, ini nanti kita akan jalankan perintah-perintah dasar ya, perintah-perintah dasar dalam pemrograman khususnya pakai bahasa Pascal. Kemarin juga sudah saya tekankan, kenapa di sini saya pakai bahasa Pascal? Karena bahasa Pascal itu adalah bahasa yang mudah untuk dimengerti dan bisa dipahami oleh semua orang, sehingga saya gunakan seperti itu. Karena untuk latihan dasar. Ya. Kenapa tidak memakai Python, Anaconda seperti itu tidak ya? Sebetulnya sama saja. Mau pakai web itu juga sudah ada, mau pakai Android juga bisa, mau pakai Java juga bisa. Tergantung daripada masing-masing. Kalau nanti saya ngambil salah satu dari mata kuliah tersebut, dari aplikasi software tersebut, nanti sudah ada dosen yang mengajarinya. Nanti tidak 2 kali kerja seperti itu. Dulu sudah pakai Java, Pak, sudah pernah diajari pakai Java membuat seperti ini kan repot nantinya. Nah, seperti itu, maka saya pilih yang pakai Pascal yang sederhana dan diinstal di HP juga tidak ada masalah seperti itu. Ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan perintah-perintah dasar untuk membuat program dasar dalam pemrograman secara umum dan khususnya program Pascal. Nanti setelah Anda mengenal perintah-perintah dasar, paling tidak Anda mencoba untuk membuatnya. Ya, mencoba untuk membuatnya itu sebetulnya Anda punya kewajiban seperti itu, kewajiban. Tapi biasanya kewajiban ini tidak pernah dijalankan, ya, kewajiban ini tidak pernah dijalankan. Bahwa sebagai seorang mahasiswa Anda itu punya kewajiban, ada 2 kewajiban yang harus dijalani. Ya. Kewajiban pertama adalah belajar secara mandiri. Ya, belajar mandiri atau terstruktur. Jadi mahasiswa bukan datang ke kampus terus selesai apa itu habis pembelajaran selesai, tidak. Bukan seperti itu sebetulnya. Ya, pembelajaran mahasiswa itu kita gunakan 60 menit atau 50 menit ya, 50 sampai 60 menit untuk belajar di kampus, seperti itu istilahnya, belajar secara teori. 50 sampai 60% itu 50 menit lagi digunakan untuk belajar secara terstruktur atau di situ ya. Nanti 60 menit lagi digunakan untuk belajar mandiri.
Terstruktur itu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, sebetulnya seperti itu. Itu pembelajaran yang betul adalah seperti itu. 60 saya teori, 60 Anda ngerjakan secara mandiri, 60 secara terstruktur. Tapi yang mandiri dan terstruktur ini biasanya jarang sekali dilakukan. Nah, biasanya ada tugas-tugas itu ya, itulah mahasiswa betul-betul kita gunakan sebagai seorang mahasiswa yang belajar seperti itu. Tapi kalau kita datang ke sini terus di rumah nganggur, terus di situ santai-santai ya, berarti pembelajarannya kurang. Anda masih punya beban tanggung jawab yang harus dijalani seperti itu. Materi pokok kita akan bahas mengenai software Turbo Pascal-nya. Ya, struktur pemrograman Pascal, ada perintah dasar Pascal, ada perintah dasar dalam input ya. Ini kita akan bahas nanti. Kita sekaligus Anda yang punya laptop kalau mau praktikum juga bisa nanti ya. Silakan baterainya dinyalakan, sudah itu sudah diinstal, ya sudah selesai. Sebetulnya software Pascal-nya di situ sudah saya buat, aplikasinya di Google ini sudah ada, di link materinya juga ada di situ ya. Tapi kalau enggak, sudah saya kirim di grup ya. Ada tuh di grup ya? Itu sudah jadi ya, itu sudah jadi. Itu yang saya kirimkan itu ini. Untuk yang atas ini adalah yang untuk Pascal yang 32 bit. Saya yakin laptop Anda sekarang sudah tidak 32 bit lagi, itu yang jenis-jenis yang lama. Saya yang punya Core 2 saja sudah 64 tuh. Nah, ini loh, yang saya pakai ini kan dual core ya. Dual core ini aja sudah 64 bit. Nah, kalau di bawahnya itu berarti generasi laptop yang lama, sangat lama seperti itu. Padahal ini sudah cukup lama seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sudah 64 bit. Maka di situ saya kirimkan, itu di situ filenya saya kirimkan yang di atas ini. Yang ini itu Turbo Pascal setup. Saya khawatir begitu tak kirim ini yang ringan itu toh masih bingung juga. Pak, cara buka IP, buka ya gampang. Tinggal diberdehke dadian gitu toh. Nah, cara Jawa nih. Tinggal buka ya double klik saja. Maka saya berikan yang ini. TP-WDB 730 setup ini. Nanti ini tinggal di double klik saja ya. Double klik sudah langsung di next install selesai. Nah, seperti itu. Terus kalau sudah, nah nanti di drive C Anda setelah diinstal selesai, di situ ada muncul file baru namanya ini ya. Di drive C itu ada nama filenya TP-WDB. Setelah diinstal tadi berhasil tadi loh ya, itu ada TP-WDB. Sudah install. Hasilnya ada TP-WDB-nya. Dicek di C, ada ya? Seperti itu ya. Makanya kalau Anda punya laptop silakan dibuka, yang nggak bisa nanti saya bantu seperti itu. Sudah? Di TP-WDB ada directory main, direktori utama. Ya, directory main atau direktori utama. Nah, di dalam directory main ini ada yang namanya ini TP-WDB-R aplikasi. Yang aplikasi ya, bukan yang icon. Yang TP-WDB_R aplikasi. Ya ini. Silakan ini bisa dikirim ke desktop. Diklik kanan seperti ini ya, diklik kanan terus dipilih send to ke desktop. Jadi nanti Anda tidak perlu membuka ke sini lagi, langsung di desktop itu sudah ada Turbo Pascal-nya seperti itu. Sehingga nanti sudah muncul ini ya, sudah muncul ini tinggal di double klik sudah jadi. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini ya. Seperti ini yaitu ya, bentuknya adalah seperti tampilan awal daripada Turbo Pascal adalah seperti ini, ada file, edit, set, run, compile, debug, tool, option, window dan seterusnya. Ini sudah ada di situ. Ada menu-menunya di sini, ada F1, F2, F3. Di sini sudah ada menunya di sini ya. Ini tampilan awal daripada program Pascal-nya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Kalau ini saya kira diklik file ini muncul new, saya kira sudah paham ya. Oh, new itu artinya baru. Open berarti membuka yang pernah kita buat sebelumnya. Save berarti di sini apa? Membuka lembar kerja baru ya. Kalau save itu berarti menyimpan, save as itu menyimpan dengan nama lain, save all itu artinya menyimpan seluruh file yang telah dibuka sebelumnya. Karena untuk dibuka belum di save itu bisa digunakan save all, berarti disimpan semuanya. Change dir itu untuk pindah ke directory atau folder aktif, penyimpanan di mana mau letakkan di C atau di D. Ada print untuk mencetak, printer setup untuk setting printer, ada DOS shell menuju ke mode text seperti itu ya, mode DOS. Atau exit, untuk keluar Anda bisa tekan ALTX. Jadi untuk keluar ke Pascal ini Anda pilih file, dipilih ini exit. Ya, kan untuk keluar cara yang betul adalah seperti ini, file dipilih exit, ALTX. Monggo, Mbak. Sampai sini dulu mungkin ada tanyakan cara install Pascal-nya, kira-kira sudah punya gambaran belum atau sudah paham belum? Untuk installnya? Bisa ya?
Tinggal double klik saja, dipilih next sudah jadi seperti itu. Sudah muncul tampilannya. Kalau mau tampilkan, diklik kanan, dipilih ke desktop supaya gampang. Kalau desktop itu berarti nanti kita tidak masuk, tinggal dari desktopnya kita tinggal double klik saja. Sudah muncul yang namanya Pascal tadi. Gitu ya. Oke, kita perhatikan struktur program Pascalnya. Ya, struktur program Pascal. Nah, struktur program Pascal ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama kita kasih nama kepala atau judul. Kepala. Nah, kepala atau judul. Bagian deklarasi, ya deklarasi, terus bagian program utama statement. Jadi ada 3 hal. Bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian utama. Satu persatu kita bahas. Ini struktur program Pascalnya. Bagian utama tadi diawali dengan begin dan ditutup dengan end. Begin artinya apa? Mulai, seperti itu. End berarti sudah tamat ya. Kayak nonton film kartun di SD, di TK ya loh. Loh, sebelum ada tulisannya END ya. Kalau sudah tulisannya END berarti tamat. Anak kecil kalau mau dihapusikan gitu nggak bisa ya. Nah, itu. Sudah ada tulisan N, tamatnya situ ya. Itu dulu waktu saya nonton film kartun kecil itu loh. Belum ada tulisannya itu berarti belum selesai gitu ya. Nah, itu ya. Ini contoh penulisannya nanti adalah bentuknya seperti ini. Yang atas ini nanti kita ini contoh sebuah program ya, contoh sebuah program. Di sini ada judul. Judul ini seperti ini bagian judul. Program cari luas segitiga. Nah, ini judulnya. Terus bagian deklarasi itu di sini nanti kita tempatkan bagian deklarasi, yang dimaksud deklarasi itu yang ini. Terus bagian program itu yang ini, mulai dari begin sampai dengan end. Nah, ini bagian deklarasi. Kalau komentar atau contekan itu bisa digunakan dengan tanda kurung kurawal buka, ditutup dengan kurung kurawal tutup di sini. Ini komentar. Kalau lebih dari 1 nanti bisa pakai slash, garis miring. Itu namanya komentar. Ini penerapannya nanti ada bagian judul, ada bagian deklarasi, ada bagian utamanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat judul. Judul program ini digunakan untuk memberi nama program dan sifatnya opsional. Jika ditulis harus diletakkan pada awal daripada program dan diakhiri dengan titik koma. Artinya begini, judul itu bukan sesuatu kewajiban. Sunah nek cara Jawa gitu loh. Ya. Nek cara Jawa ini sunah. Sunah itu mau dijalankan monggo, tidak apa-apa. Nah, itu ya. Itu namanya judul itu adalah opsional. Kalau ditulis itu ada suatu keuntungan, kalau tidak ditulis itu berarti ya tidak ada masalah. Paham ya? Contoh sederhananya kayak gini, analoginya itu seperti ini. Analoginya seperti ini. Suatu saat Anda berwisata begitu ya, berwisata. Yang paling dekat kini kemana? Ya ke Jogja umpamanya di situ ya, ke Jogja sajalah. Satu kelas ini gitu ya, satu kelas ini piknik ke Jogja, naik bus gitu ya, bareng-bareng. Terus itu Anda membuat sebuah dokumentasi, ada fotonya gitu deh. Foto, setelah dipoto, jadi di situ tidak ada tulisan apapun di situ. Nanti Anda mengingat-ingatnya akan lupa. Ini fotonya di mana ya, kapan ya gitu ya, gitu ya. Nah itu, paham ya maksudnya ya? Tapi kalau di foto itu ada tulisan, yaitu memorial atau memori ya, kenangan di pantai Parangtritis gitu ya. Nah itu kan ada gitu ya, ada tulisannya, berarti kan kita ingat, oh ini tahun baru di Parangtritis tahun 2024. Jadi orang itu akan paham, oh fotonya itu saya dulu waktu pas sama rekan-rekan atau teman-teman satu kampus itu berwisata ke Parangtritis pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu namanya judul, itu hanya untuk mengingatkan gitu ya. Kalau ada judul. Nah kalau tidak ada judul ya tidak ada masalah. Seperti Anda semua ini, Anda kan punya judul kan? Kalau nggak ada judulnya gimana? Susah saya. Ini itu tuh. Walaupun sampai saat ini judulnya nggak ngerti-ngerti aku. Gitu loh. Ngerti deh di judulnya? Ada judulnya tuh? Judul itu nama itu loh. Nah kalau nggak ada namanya gimana kira-kira? Kan susah saya membedakan antara satu dengan yang lain. Ya sama dengan program ini. Kalau program ini tidak ada judulnya, itu kan susah untuk membedakan satu dengan yang ini program tentang apa atau gitu ya. Paham ya ini ya? Jadi judul itu adalah opsional, dipakai boleh, tidak apa-apa seperti itu. Nah itu. Judul akan memudahkan kita manakala kita akan mengingat kembali apa yang sudah pernah kita buat dan kita akan tahu tentang apa program ini gitu loh. Nah, ini namanya judul. Terus yang kedua, penulisan judul. Penulisan judul di sini tidak boleh memakai spasi kosong. Jadi kalau Anda nulis judul itu ya satu rangkaian seperti ini ya. Program latihan ini betul satu ya. Latihan ada input output, ini nggak boleh ada spasi, harus digandeng. Ya harus digandeng. Contohnya seperti ini. Program latihan satu output.
ini harus ada gandengnya seperti itu. Cara gandengnya gimana? Ya kita kasih underscore. Nanti kalau spasi kosong itu akan error. Ya. Jadi judul itu kayak rangkaian kereta api itu loh, digandeng jadi satu. Kalau nggak gandeng atau terpisah error, itu judul. Untuk judul mau panjang mau pendek ya silahkan. Namanya siapa? Slamet, ya itu namanya Cok Slamet aja, kan gitu. Cukup namanya Cok Slamet gitu ya. Nah, itu. Ada yang panjang boleh enggak? Ya boleh saja kan seperti itu. Terus jangan lupa setiap kita nulis berakhir dengan tanda titik koma. Ini artinya belum selesai gitu ya. Ini berakhir dengan tanda titik koma. Setelah titik koma dilanjutkan di sebelah kanannya boleh, di bawahnya boleh. Yang penting ada titik komanya. Seperti itu. Ada titik koma itu menandakan di situ ada jedahnya. Oh, penulisan ini sampai di sini titik koma. Kalau mau dilempatkan sebelah kanannya boleh, di bawahnya juga boleh kan gitu. Cuma enak membacanya yaitu di bawahnya seperti itu. Nah, deklarasi cowok-cowok. Apa yang dimaksud dengan deklarasi? Kalau cewek mungkin nggak ngerti. Ini apa tuh? Suara apa? Deklarasi, tahu deklarasi? Deklarasi cowok-cowok? Gak ngerti? Mas, deklarasi ada yang tahu? Masa cowok-cowok gak ngerti deklarasi? Ngerti mas, deklarasi? Ngerti? Iki do di pacar po ora to? Cowok-cowok do di pacar iki ngene iki, wis ora tau deklarasi ya kalau ngene iki. Ya. Wong ya udah pacar iki dadi ngene iki. Dadi deklarasi gak ngerti. Gak pernah deklarasi deh ya. Deklarasi artinya apa? Pernyataan. Pernyataan. Lah Anda pernah menyatakan belum? Belum, ya makanya itu. So, sekali-kali menyatakan deklarasi ini loh sama ceweknya. Kalau gak ini ya meneng baik gitu loh. Nanti direbut sama orang lain kan jadi masalah itu. Keberanian seorang cowok itu cuma satu ya, mendeklarasikan itu tadi. Deklarasi itu artinya mengenalkan, menyatakan, ya mengenalkan atau menyatakan. Kalau saya mengajar seperti ini, contoh ini analoginya seperti ini. Saya ngajar tiba-tiba saya bawa cewek cantik di sini, kan gitu ya. Cewek cantik di sini. Kalau tidak saya kenalkan, apa yang terjadi? Pasti di situ pikirannya macam-macam. Wih Pak Budi bawa wheelnya itu atau membawa apa itu kan? Kayak gitu kan? Tapi begitu saya datang di sini ada cewek cantik ini, perkenalkan, ini adalah asisten saya. Jadi nanti kalau ada masalah apa-apa yang tidak paham, Anda bisa tanya ke asisten saya. Itu berarti saya sudah jelas memperkenalkan gitu loh ya. Paham ya? Ini kenalkan kamu itu siapa gitu loh. Oh, ternyata saya asistennya ini seperti itu. Itu namanya deklarasi. Ya. Deklarasinya macam-macam. Nanti kita kan ada deklarasi label, deklarasi konstanta, nanti satu persatu kita bahas. Ada deklarasi tipe, deklarasi variabel atau pengubah, prosedur dan fungsinya. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga adalah pernyataan. Nah, pernyataan ini selalu diawali dengan kata begin, ya. Diawali dengan kata begin, terus di sini pernyataannya apa itu? Statementnya tentang apa atau pernyataannya tentang apa? Berakhir dengan tanda titik koma, titik koma. Ditutup dengan n titik. Kalau n-nya tidak ada titiknya, tidak mau. Harus ada n titik, itu seperti itu ya. Nah, aturan programnya seperti ini. Setiap akhir pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, titik koma ya, titik koma seperti ini. Program diberi tanda, akhir program diberi tambah titik tadi yang n titik tadi. Komentar tadi boleh digunakan tanda seperti ini, kurung kurawal ya, kurung kurawal seperti ini kalau satu. Kalau banyak Anda bisa gunakan kurung buka terus tanda bintang ini ditutup dengan bintang kurung tutup. Nah, itu boleh kalau lebih dari satu. Ini hanya kepean saja cara Jawa itu ya. Ditulis monggo tidak ada masalah. Ini tidak ada hubungannya ya. Itu hanya keterangan saja. Identifier pengenal. Ya, pengenal itu kaitannya dengan pengubah. Ya, pengenal itu kaitannya dengan variabel atau pengubah di situ ya. Pengubah, identifier atau pengenal seperti itu ya. Memperkenalkan diri, gitu, perkenalkan diri. Nah, identifier ini mau ditulis berapapun juga boleh. Saya tadi analoginya saya bawa ceweknya di situ. Di cewek ini kan ada namanya itu kan gitu ya. Namanya siapa? Namanya Ani gitu ya. Ani ya. Namanya boleh panjang, boleh pendek, terserah yang mau beri nama gitu. Namanya siapa? Ani gitu. Ya sudah namanya seperti itu. Kalau mau panjang ya boleh pakai underscore tadi ya. Yang nulisnya pakai underscore. Nah,
itu tadi. Tapi ya dengan catatan maksimal 63. Namanya juga identifier, itu biasanya hanya mempersingkat, yaitu memperkenal apa, atau biasanya ditulis dengan nama singkat saja. Nama singkatnya seperti itu. Paham ya identifier ya? Seperti nama saya. Nama saya Budi Hartono begitu. Orang biasanya tidak akan memanggil saya Budi Hartono gitu, enggak. Memanggil namanya saya Budi kan gitu. Ya, Budi gitu. Kalau dosen biasanya manggil saya nama sebutannya HT gitu. Karena itu kode inisial saya adalah HT seperti itu. Nah, itu menunjukkan identifier, apa identifiernya adalah seperti itu atau pengenalnya adalah seperti itu. Nah, perintah-perintah ini tidak boleh digunakan di dalam identifier tadi. Ya, perintah-perintah ini tidak boleh digunakan untuk identifier atau pengenal karena perintah ini sudah masuk dalam perintah. Contohnya apa? Anda nggak boleh menggunakan identifier n. N ini adalah perintah di dalam Pascal. Array ini juga tidak bisa digunakan untuk itu karena digunakan untuk perintah di dalam Pascal. Ya, anak-anak biarin nggak apa-apa, itu gambaran saja. Naik sepeda, klaksonnya dinyalakan gitu ya. Oke, kembali ya. Nah, perintah-perintah ini tidak boleh digunakan untuk identifier atau pengenal. Ya. Perintah dasar yang pertama di dalam Pascal itu bahasanya cukup mudah. Anda juga kenal. Write artinya apa? Tulis kan gitu kan. Perintahnya write itu tulis. Jadi untuk menampilkan tulisan di layar, Anda tuliskan write, kurung buka, pakai tanda petik, tulisannya apa? Kalau ada variabel silakan diikuti dengan variabel. Itu ya. Ini perintah untuk menampilkan ini. Ada tulisan ln, write line, artinya line new, baris baru. Jadi kalau kita nulis pakai ln itu nanti tulisannya di bawahnya gitu loh. Barisnya di bawahnya seperti itu. Nanti akan saya demokan seperti itu ya. Perintah untuk menampilkan atau cetak layar pada monitor lalu pindah baris ke bawah seperti itu ya. Kalau di atas tidak pindah baris. Nah, seperti ini ya. Ini. Begin, ini contoh ya, langsung saja begin. Bright line, namaku Budi. Bright line, rumahku Demak. Ya, namaku Budi, rumahku Demak. Ini berarti nanti hasilnya akan tertulis seperti ini gitu loh. Ya. Kalau saya tuliskan di sini, Bright, namaku Budi, Bright, rumahku Demak, Bright, istriku cantik. Nah, maka jadinya di situ nanti apa? Kalau tidak ada ln-nya ini, jadi tulisannya itu nyambung seperti ini. Namaku Budi, rumahku Demak, istriku cantik gitu loh. Paham ya? Itu bedanya antara ln dan tidak pakai ln seperti itu. Nah ini, read sama readline kan gitu ya. Read bedanya apa? Ini kalau tadi write sama readline, read itu untuk baca. Nah kalau program tidak ada keterangan read ini, berarti Anda tidak dikasih kesempatan untuk membaca. Artinya apa? Ditahan dulu untuk sementara waktu gitu loh. Ditahan. Read itu artinya diberi kesempatan untuk membaca. Apakah kalau tidak ada readnya tidak dibaca apa? Ya dibaca. Cuma saking cepatnya itu nggak kelihatan gitu loh, karena langsung proses itu langsung komputer langsung menyampaikan itu selesai gitu loh, ya hanya dalam ukuran kilat kan seperti itu. Kita tidak pernah itu. Makanya ketika ada tulisan read atau readline diberi kesempatan untuk membaca dulu seperti itu. Itu fungsi daripada read. Nah seperti ini ya contoh nih program baca variabel ini membaca satu variabel. Kemarin kita sudah kenalkan tipe datanya yang ada ya. Kemarin sudah ada kuis-kuisnya juga itu ya. Nama. Kemarin kita gunakan string, masih ingat ya? String itu artinya apa? String kemarin apa? Kumpulan daripada karakter kan gitu ya, string. Ya. Kalau ada A, B, C itu berarti string. Kalau hanya A saja atau B saja namanya karakter kan seperti itu. Nah, ini contohnya penggunaannya seperti ini. Alamat string, Brad. Masukkan nama Anda. Supaya bisa dibaca dengan bagus ya, supaya bisa diberi keterangan baca, maka di sini tuliskan read. Ada tulisan read dulu. Read nama. Variabelnya apa? Nama sudah kita deklarasikan di sini. Yang namanya deklarasi itu ini nama. Ini deklarasinya di sini tipenya harus string. Ya seperti itu. Nanti ada kalau tulisannya angka tipenya apa? Integer boleh. Integer kemarin artinya bilangan bulat seperti itu. Masukkan alamat Anda namanya readline alamat. Ini namanya adalah seperti ini. Berarti kita diberi kesempatan untuk membaca alamatnya. Kita teruskan sih. Masukkan nama Anda. Saya ketik Budi. Masukkan alamat Anda Semarang, maka muncul seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan yaitu apa?
Nama kita itu deklarasikan dengan string, alamat kita gunakan yaitu string. Ini yang dimaksud dengan deklarasi atau pernyataan seperti itu. Nah kalau string diisi angka, ya boleh-boleh saja seperti itu. Coba nanti kalau tipenya integer, Anda isi dengan huruf, nggak mau. Wong kamu itu, kamu itu tipenya integer itu kamu angka, kamu kok diisi huruf kok mau gitu, ya nggak bisa. Dicegah ya. Read key, tekan sembarang tombol nih ya. Nah ini. Sekarang kita masuk runtunan atau sequence-nya. Nah seperti ini. Jadi di dalam program itu ada yang kita kenal namanya urutan. Ya, urutan. Runtunan atau urutan ya. Di sini ada runtunan atau sequence atau urutan. Jadi kalau kita mengerjakan mulai dari baris pertama, ini instruksi baris pertama itu apa? Kita jalankan, dibaca dulu. Setelah selesai baru masuk ke instruksi yang kedua. Setelah selesai masuk ke instruksi yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai instruksi yang terakhir. Itu cara membaca sebuah program itu dimulai dari atas, terus ke bawah, terus menerus. Itu seperti itu. Ini yang kita sebut dengan runtunan atau sequence-nya adalah seperti ini. Nah, contoh program sederhananya tadi di sini ya, ini programnya tadi mulai dari ini, namaku Budi, rumahku Demak. Maka kan urut, namaku Budi, rumahku Demak. Nah ini urut dari atas ke bawah, pembacanya dari atas ke bawah. Anda tulis apa saja maka dia akan baca urut dari atas ke bawah terus ke bawah seperti itu. Kebetulan ini cuma 2. Nah kalau ada 10 ya ini terus saja nanti. Nah ini ya. Yang perlu diperhatikan, ini masih terjadi banyak error. Di rumah itu saya sampai mulai dari tahun berapa, sudah 20 tahun yang lalu atau berapa itu. Untuk nulis ini tuh masih ada yang error saja. Ya, sudah dituliskan. Ini itu kurung buka, ngerti kurung buka ya? Kurung buka itu bentuknya seperti itu. Tapi kebanyakan mahasiswa gunakan ini tanda lebih besar, lebih kecil. Itu kan ngejak guyon. Ya. Kurung iso bedake tanda kurung buka, kurung tutup sama lebih besar, lebih kecil. Begitu sampai kan, Pak kok punya saya error terus, punya saya error. Jengkel akhirnya kan gitu. Kok error terus toh Pak? Ya sebetulnya yang jengkel mestinya saya Mbak, bukan kamu kan gitu. Dan nulisnya salah terus kok. Kurung buka jajet terus lebih kecil. Nah ini sudah saya tuliskan di sini. Kurung buka, kurung tutup ini kalau di keyboard itu angkanya 9 sama 0. 9 sama 0. Sudah ditulis 9 sama 0. Nanti kita buktikan saja. Apakah masih ada? Masih, Mas. Ya, masih ada nanti. Membuka, kurung tutup itu pakainya kurung sikusing paling cedak nih. Ini kan tanda tanya cedak sipnya itu di atasnya sip persis itu loh. Nah, itu kan kurung buka, kurung tutup apa itu? Lebih besar, lebih kecil itu. Nah, pakainya kebanyakan itu. Bukan angka 9 sama 0 seperti itu. Ini ya. Variabel atau peubah, tahu ya variabel ya? Variabel itu dalam bahasa iklannya siapa dia gitu loh. Nah, karena belum diketahui, maka diberi nama siapa dia atau variabel. Kalau dalam bahasa film disebut dengan X. Bukan X3 ya. Kalau X3 itu lain. Ya, kalau X3 lain, kalau file X artinya file-file yang belum tersembunyi seperti itu. File tentang apa? Ya kita belum jelas. Kalau X3 sudah jelas. Gitu ya, bedanya itu. Ini tadi ada string penamaan variabelnya di sini ya. Nah, ini. Contoh programnya seperti ini ya. Contoh programnya itu nanti seperti ini. Nah, program ini yang mengetahui, yang tahu betul itu adalah Anda. Jadi contohnya seperti ini. Contoh sederhananya seperti ini. Saya sebagai seorang pemilik, ya seorang pemilik toko begitu ya. Mas atau Mbak, Anda itu kan lulusan sarjana komputer. Iya Pak, saya dibantu untuk menyelesaikan kasus saya gitu loh. Kasusnya itu apa? Penjualan saya itu uangnya itu kok enggak ada terus gitu loh. Padahal barangnya laris. Ya. Paham ya? Nah itu. Kok enggak ada uangnya? Kemana ya kira-kira? Terus caranya ngeceknya gimana seperti itu? Pernah ngalami seperti ini? Manis-manis Tanjung Kimpul, uang dagangan laris tapi uang nggak kumpul ini. Nah, ini jadi masalah ini, ya. Ini kan dagangannya ada, ya. Dagangannya itu sudah laris begitu, laku begitu, tapi uangnya tidak ada. Apa masalahnya seperti itu? Kan gitu ya. Nah, kita akan lihat seperti ini nanti. Contohnya seperti itu. Maka saya tolong dibuatkan program. Nah, program ini yang tahu siapa? Yang nanti yang membuatnya untuk menyelesaikan kasusnya adalah Anda sendiri gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, contoh seperti ini, ya. Kalau saya akan menjual ini, katakanlah ini barang gitu ya. Katakanlah ini satu barang gitu ya. Barang katakanlah namanya paling gampang kita mudah, kita beli mie gitu ya. Harganya berapa?
Oh, 3.000. Kalau saya beli 2 berarti totalnya berapa? 6.000. Tahu asalnya dari mana ya ini ya? Paham ya maksudnya ya? Berarti total tadi didapat dari mana? Harga dikalikan dengan total didapat dari mana? Harga dikalikan dengan jumlahnya. Harganya 3.000 kan? Terus jumlahnya tadi umpamanya 5. Berarti 3 kali 5 berarti 15.000. Paham ya? Lah, rumus-rumus seperti ini itu yang tahu adalah Anda sendiri itu yang mengerjakan. Nanti kalau sudah Anda terjun di lapangan, Pak, rumus ini di mana? Ya rumusnya ada. Kita menciptakan sendiri. Ini didapat dari mana gitu loh. Paham ya ini ya? Nah, contoh seperti ini. Contoh sini. Kita akan membuat program seperti ini. Pencatatan transaksi penjualan sebuah toko kelontong dengan inputan nama barang. Dimasukkan dengan input nama barang. Kalau di semester berikutnya, semester kedua, biasanya saya padu dengan barcode. Tahu barcode ya? Tahu barcode? Ada yang belum tahu? Barcode itu sih kayak bukumu gitu loh, Mas. Kita yang bukumu kan barcode Mas. Itu loh bukumu itu loh. Coba dibuka di depan sendirian ada barcode-nya. Buka sendiri. Buka sendiri. Sampulnya itu sampul di depan sendiri. Nah, dibuka. Nah, itu ada barcode-nya toh. Nah, itu di belakang. Nah, itu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu barcode. Barcode itu kan kita tembak ya. Nah, itu biasanya kalau di semester berikutnya saya gunakan itu, saya tembak seperti ini, tak suruh bawa scanner itu, barcode-nya itu ditembak terus diberi nama barang sendiri. Itu yang membuat kita sendiri. Paham ya? Kalau tidak sudah dibuatkan sama perusahaannya, kalau itu kan sudah dibuatkan sama perusahaan bukunya. Kita tinggal nyekan saja ada kodenya, terus kita tuliskan nama barangnya apa, harganya berapa, itu kita yang menentukan. Paham ya? Jadi perusahaan hanya menyediakan kodenya saja. Tapi begitu di-scan sudah muncul di situ oh kodenya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, terus di situ namanya apa? Kita kasih namanya buku merek Glatik gitu. Itu bukunya merek Glatik nek enggak salah itu. Gitu ya. Bener tuh? Oh, buku merek Glatik situ. Nah, itu. Terus harganya berapa? Oh, harganya 7.500. Kan sudah kan? Begitu kita mau jual beli, begitu di-scan sudah ada kodenya ini, nama barangnya adalah buku Glatik. Harganya berapa? 7.500. Tinggal jumlahnya berapa? Kan diinputkan itu. Kan gitu ya. Oh, jumlahnya 2. 2 kali 7.500 berarti 15.000. Paham ya? Nah, itu namanya seperti ini. Contoh ini ya. Nama barang nanti kita inputkan, harga barang kita inputkan, jumlah barang kita inputkan. Dari situ ya. Total adalah sebuah proses dari harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Buatlah transaksi di atas. Langkah-langkahnya ya, kita tulis judulnya. Judulnya apa ini kira-kira? Oh, tentang transaksi penjualan toko kelontong, bawahnya seperti itu. Gitu ya. Ini kan judulnya toko kelontong kan? Maka saya kasih nama judulnya transaksi penjualan toko kelontong. Kita deklarasikan dulu. Apa yang kita deklarasi? Apa yang mau dimasukkan di sini? Ada nama barang, ada harga barang, ada jumlah. Nah, nama barang kita deklarasikan apa di sini? Yaitu nama itu adalah string karena kumpulan daripada karakter. Sekarang harga barang. Harga barang dibuat real, boleh enggak? Ya boleh saja. Kalau mau dibuat integer boleh enggak, Pak? Boleh. Wong harga barang itu kebanyakan tidak ada sing pecahan. Apa no harga barang 5.500 no. 5,5. 500,5 Mas no. Ada. Enggak ada kan? Ya itu ya. Harganya berapa? Yaitu biasanya utuh ya 500 rupiah atau 555 gitu. Enggak mungkin pakai koma. Nah itu. Harga boleh ditulis real, boleh ditulis dengan yaitu apa? Long integer seperti itu ya. Jumlah barang kita pilihkan integer. Kalau diganti dengan yang lain boleh enggak Pak? Apa? Tipenya adalah kan enggak ada harga barang kok negatif umpamanya seperti itu. Kalau saya buat yang positif kemarin apa? Yang positif 2 apa kemarin? Yang tidak ada nolnya, yang tidak ada negatifnya? Tipenya apa? Loh, lali. Apa tipenya? Masih ingat? Yang jangkauannya 255. Yang tidak ada negatif apa? Yaitu namanya adalah byte. Byte itu adalah 0 sampai dengan 255. Jadi tidak ada barang yang negatif seperti itu. Selain itu ada yang kita gunakan word yaitu 65.355. Itu boleh menggunakan word ya seperti itu. Jadi yang mengenalkan atau mendeklarasikan ini siapa? Ya Anda sendiri kan gitu. Ya, benar atau salah? Semuanya benar dalam pemrograman. Ya. Saya kali-kali lagi ya. Jadi jangan membiasakan menyalakan di dalam program karena di dalam program itu isinya hanya ada 2, cuma efektif dan tidak efektif. Ya. Kalau mau ditulis Pak, ini Pak
Harga barang saya tuliskan integer Pak, boleh enggak? Ya boleh saja, enggak salah, tidak ada yang salah seperti itu. Kalau dibuat real Pak, ya boleh. Jumlah mau dibuat byte Pak, boleh. Integer Pak, boleh. Long integer pun juga tidak ada masalah. Total mau dibuat real boleh, integer juga boleh seperti itu. Yang sesuai, tapi dengan catatan harus sesuai dengan yang deklarasinya atau urutannya ya, sintak daripada bilangan integer dan integer kemarin. Masih ingat ya? Integer dengan integer hasilnya integer kecuali dibagi. Kalau real dengan integer, real dengan real hasilnya pasti real. Yang pasti adalah tahu rumusnya itu. Tuliskan program pada antara begin dan end. Anda disuruh tuliskan ini. Nah, ini programnya seperti ini. Program transaksi penjualan. Paham ya, ini judulnya ini, program transaksi penjualan. Usage CRT ini tambahan. Usage CRT ini adalah unit system. Suatu sistem yang sudah disediakan oleh Pascal, kita tinggal menggunakan saja. Karena ada beberapa perintah yang sering kita gunakan, maka kita tidak perlu membuat yang berulang-ulang. Di Pascal sudah disediakan. Nah, usage CRT ini hubungannya dengan ini, CLR SCR ini. Ketika kita gunakan CLR SCR ini tanpa menuliskan ini, maka tidak jalan. Ini adalah semacam fasilitas yang sudah disediakan oleh ini. Sama dengan di sini ada fasilitasnya apa? AC. AC-nya ada, tetapi kalau ini remote-nya tidak ada kan nggak bisa jalan, ibaratnya seperti itu. Di situ sudah ada remote-nya, kita tinggal jalan sudah ada AC-nya, tinggal kita remote-nya saja digunakan seperti itu. Nah, ini namanya CLR SCR. Yang pertama kita tuliskan bright, nama barang. Readline kita baca dulu nama bar. Di sini juga nama bar. Sama ya, kalau beda nanti jadi masalah. Bright harga barang, maka di sini kita tuliskan harga barang. Untuk deklarasinya gimana Pak? Apakah harus ditulis seperti itu? Ya terserah Anda. Anda mau beri nama Anda, nama panggilan siapa? Itu terserah ya. Nah ini, maka dituliskan namanya di sini yaitu harga barang. Kalau saya tulis harga saja Pak, ya boleh, tidak ada masalah. Kalau saya tulis H saja gimana Pak? Ya boleh, tidak ada masalah. Yang penting untuk memberi deklarasi ini, yang penting namanya sama. Di sini harga barang, maka di sini harga barang. Ya. Jangan nanti kenalan namanya siapa? Oh, namanya Dewi, itu ya. Di sini kenalan pertama namanya Dewi, tapi begitu dimasukkan di sini namanya Ana. Nah itu kan nggak nyambung gitu loh. Walaupun pada orangnya sama, namanya Dewi Ana siapa gitu kan ya. Dewi Ana Saraswati gitu ya. Nah itu kan akan panjang seperti itu ya. Yang penting pertama kali dikenalkan nama siapa, dan di sini juga sama namanya seperti itu. Kita tampilkan harga barangnya, kita inputkan harga barangnya, jumlah barangnya. Nah kita dapatkan total. Total titik 2 sama dengan itu, nuliskan rumus, kita tuliskan seperti ini, total didapat dari harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Total bayar adalah ini, karena ini adalah sebuah proses maka kita tidak menginputkan seperti ini lagi, read line total jangan, karena ini sebuah proses maka dituliskan yaitu total bayar adalah total, karena didapat dari harga barang kalikan dengan jumlah barang. Ini adalah proses untuk membantu di dalam komputerisasi adalah semacam ini. Nah nanti kalau prosesnya dimasukkan lagi ya pakai kalkulator saja lebih cepat gitu ya. Nah ini terus yang perlu diperhatikan satu, kalau tipenya real itu maka harus pesan tepat ya, pesan tepat seperti ini. Ini kan tipenya bukan real, ini kebetulan tipenya ini ya, ini breadline total. Oh real di sini ya, tipenya apa? Total tipenya real. Karena tipenya roller di sini ada 6.2, ada 62 ini loh. 62 ini kan apa Pak? Kalau integer nggak perlu, tetapi kalau ini 62-nya real maka perlu dirubah jadi ini. Nah, 6 itu artinya ini satuan, tahu satuan ya? Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Ini jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, puluhan miliar gitu ya. Terus ratusan miliar, 1 triliun seperti itu. Nah kalau mau digunakan angkanya cuma kecil Pak, jutaan Pak, ya tambahkan 7, ini, jangan 6 tapi 7. 2 itu desimalnya 0,5, 0,25, 0, seperni ya, setengah, seperempat, seperdelapan, seper16, seper32, seper64. Paham ya ini ya? Jumlahnya semakin panjang seperti itu. Nah ini. Nah, contoh programnya seperti ini kalau sudah betul ya. Contoh programnya kalau sudah betul di sini. Nama barang kita ketik buku, harga barang kita ketik 5.000, jumlah barangnya 3, begitu tekan enter sudah muncul angka 15.000. 15.000 ini tadi ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Kan masih sisa itu 6. Ya, jangan gitu ya. Kalau kurang tambahkan 7, kurang lagi tambahkan 8 dan seterusnya. Nah,
Ini latihan nanti di rumah untuk Anda yang tugas tertulis tadi, artinya seperti ini. Anda latihan di rumah, dikumpulkan enggak? Ya. Latihan tok di rumah, daripada Anda itu yang ngobrol ke tempat teman, kira-kira ada berapa, itu latihan untuk mengerjakan tugas ini. Latihannya di mana Pak? Ya terserah Anda, mau di kampus boleh, mau di rumah juga boleh. Monggo, silahkan. Latihan saja, seperti itu latihan. Mau sendiri juga boleh, gabungan juga boleh. Yo, latihan yuk, daripada kita nganggur, daripada kita ngerumpi di sini, lebih baik kita kerjakan coba ini, yaitu konversi suhu seperti ini. Nanti PowerPoint-nya saya kirim. Konversi suhu dari bentuk Celcius ke Reaumur. Tahu ya? Suhu itu umumnya kan kalau derajatnya itu kan Celcius berapa? Suhu berapa? 100 ya. Nah, kalau Reaumur itu berapa? Yaitu 80. Fahrenheit berarti berapa? Yaitu berapa Mas? 180 tambah dengan 32, 222. Itu untuk suhunya. Ini sudah pelajaran SMP kemarin itu ya. Latihan yang ketiga, buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya, membuat luas dan keliling lingkaran. Input jari-jarinya atau diameternya, luas lingkaran didapat dari apa? PR kuadrat. Paham ya? PR kuadrat ya rumusnya ya. Kalau keliling yaitu 2PR. Nah, kalau sudah, buatlah program Pascal dengan aturan input dua buah bilangan, tampilkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kedua bilangan tersebut. Nah, ini. Oke, penutup, perintah dasar Bright berfungsi untuk menampilkan tes pada layar monitor. Bright akan menampilkan tampilan ke kanan, sedangkan Brightline akan menampilkan tampilan ke baris berikutnya. Perintah read ini berfungsi untuk membaca sebuah variabel yang diselesai awal, yang sudah dideklarasikan ya. Nah ini. Terus perintah Pascal jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Oke, ini saya akan demokan mengenai programnya tadi. Saya matikan dulu ini ya.